Dan saat ini Pak Ramadan, posisi Panji Gumilang di mana, Pak? Ada di Bareskrim. Tentang penista agama dia dihukum, saya tidak setuju. Karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Ada doktrin-doktrin agama yang bisa digunakan untuk melawan pemerintah, untuk mencuri, ya, untuk melakukan tindak perampokan. Ada ukurannya penistaan agama. Majelis Ulama Indonesia itu nggak mutlak. Saya dari pertama menolak ada hukum penista agama harus dihapus. Dituding bela Panji Gumilang, Habib Kribo tegaskan hukum penistaan agama harus dihapus negara ini. Kalau cuma perbedaan ritual apa harus dibawa ke polisi? Kasih aja penjelasan. Kasih penjelasan, nggak bisa kita menuduh itu orang kafir, nggak bisa. Maaf aja lah, NU dan Muhammadiyah aja udah beda jauh. Ritual NU itu banyak di Muhammadiyah atau di Wahabi dibilang musyrik ke kuburan. Kok bisa damai? Lah kita harus membuka peluang. Perbedaan itu akan terjadi selama masih belum ada yang memiliki otoritas langit. Yang di sini Nabi, itu perbedaan terjadi. Dan kita nggak perlu merasa saya paling benar. Lah ini terus kalau digelorakan terus, negeri ini pecah. Tentang penista agama dia dihukum, saya tidak setuju. Karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi itu menghukumi hukum itu kalau menyangkut dosa universal. Ada ukurannya penistaan agama. Majelis Ulama Indonesia itu nggak mutlak. Saya dari pertama menolak ada hukum penista agama harus dihapus. Kalau nggak negeri ini apa? Gonjang-ganjing isu agama. Saya sekarang dilaporkan polisi di Makassar. Saya katanya dibilang apa? Penista agama. Maaf, saya jelek-jelek ini juga Habib. Nggak, saya akan jual agamanya Rasulullah. Tapi orang yang melihat pandangannya lemah, saya dituduh penista agama. Dilaporkan saya di Sulawesi. Panji Gumilang di sini diduga menggelapkan dana mahasiswa UT asal Al-Zaitun. Ada MOU antara UT dengan Al-Zaitun, di mana para mahasiswa, ada sekitar ribuan mahasiswa UT yang dari teritorial atau dari fungsional Al-Zaitun, itu mereka kuliah di universitas terbuka, namun uang kuliahnya banyak yang tidak disetorkan, hampir 5 miliar. Itu hasil penyelidikan dari Bareskrim Polri loh. Saat itu Pak Ito Sumardi. Ini kan jelas tindak pidana. Itu juga banyak kan mahasiswa ITB yang kena sampai orang tuanya seperti mau gila juga karena memikirkan anaknya sudah tidak jalan begitu. Itu banyak di Brebes itu. Dia diajari bilang ke orang tuanya kalau tidak mau begini, orang tuanya bilang kafir gitu. Isu sertifikat kayak rekening banyak. Apa dos? Ini apalagi? Itu saya lihat lagi usaha kapalnya ditutup. Usaha kayunya ditutup, katanya nggak ada izin. Lah, ini mau dibawa kemana nih masalah ini? Kalau kita mau cari kesalahan, setiap orang tuh punya salah. Nggak usah Al-Zaitun. Fokuskan aja lah. Hal-hal apa sih? Apalagi Al-Zaitun kan suatu gerakan yayasan untuk umat. Bukan profit, bukan konglomerat. Andaikan itu ada pemilikan PG atas nama PG, sertifikat, banyak. Ya saya pikir semua yayasan begitu sekarang. Nah, penyidik punya waktu 1 kali 24 jam ya. Setelah 1 kali 24 jam, nanti penilaian penyidik apakah akan dilakukan penahanan. Dan saat ini Pak Ramadan, posisi Panji Gumilang di mana, Pak? Ada di Bareskrim. Oke. Karena yang simpang siur adalah tidak dilakukan penahanan. Nah, ini membuat masyarakat justru berpikir apakah kemudian Panji masih bisa melenggang pulang ke rumah dan lain-lain. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Artinya saat ini berada di Bareskrim ya, Pak? Ya, kami pastikan yang bersangkutan kan ditangkap. Itu tentu diamankan di Bareskrim dalam rangka pendalaman pemeriksaan sebagai tersangka. Mencuri itu bukan karena kemauan dia, tapi karena ada doktrin yang sesat. Ini yang harusnya yang digali oleh MUI, oleh kepolisian. Bahwasanya ada doktrin-doktrin agama yang bisa digunakan untuk durhaka kepada orang tua. Ada doktrin-doktrin agama yang bisa digunakan untuk melawan pemerintah, untuk mencuri, ya, untuk melakukan tindak perampokan. Ini sebetulnya hal yang simpel ini. Di tengah kasus yang dijalani oleh Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Habib Kribo menegaskan minta hukum penista agama dihapuskan. Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini di belakangan menuai beragam kritikan, mulai dari ajaran agama Islam yang diduga menyimpang hingga dikaitkan dengan negara Islam Indonesia atau NIKW 9.
Ponpes Al Zaitun Indramayu menjadi viral pertama kali setelah diketahui pada saat ibadah salat Idul Fitri 1444 Hijriah mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu saf hingga menjadi perbincangan publik. Pernyataan Habib Kribo soal kasus penistaan agama Panji Gumilang. Habib Kribo hadir sebagai narasumber di catatan Demokrasi TV One. Ia menjawab soal ramainya tudingan terkait bahwa membela Dedengkot Al Zaitun Panji Gumilang. Saya bukan membela sesuatu yang salah, saya hanya ingin menyampaikan suatu kebenaran yang saya pahami. Dari kasus Al Zaitun ini saya pikir sudah sangat menyimpang dari apa yang diharapkan di awal, ujarnya yang dilansir YouTube TV One News. Al Zaitun katanya ingin mendirikan negara dalam negara ataupun Pancasilais atau melahirkan radikalisme. Saya dukung itu, saya memang dari dulu gerakan saya itu melawan radikalisme, lanjutnya. Menurutnya dari kasus Panji Gumilang justru yang dipermasalahkan adalah penistaan agama, hukum ibadah. Tujuh lagi yang dibahas adalah fikih hukum ibadah itu kan furu'iyah, itu debat tipe. Islam ini terpecah dari 72 golongan, masing-masing berbeda cara ibadahnya, ungkapnya. Lah kenapa sekarang Al Zaitun dipermasalahkan, katanya sholatnya softnya, udahlah itu kan masing-masing. Kalau kita lihat di Mekah juga sholat dicampur perempuan, tuturnya. Pemilik nama lengkap Zain Assegaf ini menyebut bahwa masalah Panji Gumilang tidak bisa ditanggapi dengan hukum, tapi bisa dengan diajak dialog. Kan di Al-Quran sudah dikasih tahu tuh di surat An-Nahl ayat 125, ajukan dengan cara hikmah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, terangnya. Disinggung oleh Maria Assegaf selaku host TV One soal kasus penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang akibat beberapa pernyataan kontroversialnya. Saya menolak kasus penistaan agama dibawa ke hukum, itu nggak boleh, ranah keimanan ke hukum, ujarnya. Tidak setuju juga Panji Gumilang ditahan, tanya Maria Assegaf. Kalau penistaan agama dia dihukum, saya tidak setuju karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu menghukum kalau menyangkut dosa universal, menyangkut maslahat dengan orang lain. Nabi dalam piagam Madinah itu melindungi semua aliran. Nabi tidak memaksa dalam hal keimanan, tuturnya. Namun dalam hal hukum universal, misal ada orang yang mencuri atau siapapun, itu Nabi bertindak. Tapi untuk keimanan tidak ada yang dibawa ke hukum. Dijelaskan oleh Andromeda Mercury bahwa alasan penahanan Panji Gumilang juga berlandaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia sehingga bisa mendalami dugaan penistaan agama. Merespon hal itu, Habib Kribo menyebut bahwa fatwa MUI itu tidak mutlak. Justru saya dari pertama menolak ada hukum penistaan agama, harus dihapus. Kalau enggak negeri ini bisa goncang-gancing isu agama, terangnya.